Salam rahayu buat saudaraku sekalian dan dulur-dulurku yang ada di mana saja. Salam rahayu buat saudaraku juga yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, yang ada di Korea, di Taiwan, ada juga yang dari Brunei, yang lagi di Jepang juga. Salam rahayu ya saudaraku. Ini saya akan berikan edukasi saudaraku tentang keampuhan batu petir bila dipakai tuahnya atau dibuat menuakan benda bertuah supaya lebih ampuh dan daya magisnya lebih tajam. Ini saudaraku, kebetulan ada jimat roti kalung simpanan saya, ini ageman saya pribadi, dan ini saudaraku ada simbol gajahnya yang melambangkan kekuatan yang sangat dahsyat buat sarana media keselamatan, dan ini sangat antik saudaraku. Roti kalungnya, jimat roti kalungnya sangat unik, antik. Karena apa ya? Karena ini ada pamor-pamornya kol buntut hampir penuh di bilah roti kalungnya saudaraku. Ini ageman pribadi saya saudaraku, dan ini juga ada jimat keong buntut simpanan koleksi saya yang menurut saya sangat bagus sekali. Dan jimat roti kalung ini sama keong buntut, atau biasanya orang menyebutnya kol buntut, itu sengaja memang saya tuakan tuahnya saudaraku agar lebih dahsyat dengan cara saya buat bahasanya Jawa itu diengkeramkan atau dienkremno tuahnya ke batu petir saudaraku, atau kalau orang awam ya digosok-gosok ke batu petir. Biar apa ya? Biar tambah ampuh. Ini saudaraku, jimat keong buntut atau kol buntutnya ini bagus sekali saudaraku. Sangat bagus sekali. Antik kalau menurut saya. Ini kalau bahannya masuknya masih besi kuning saudaraku. Namun saya biarkan apa adanya karena tidak saya warangi, jadi ya seperti ini saudaraku perwujudannya. Saya biarkan apa adanya. Gini saudaraku tentang tuah batu petir bila digunakan buat menuakan benda-benda bertuah, itu dengan cara digosokkan atau didekatkan saudaraku ya, selama bisa 1 minggu atau 3 hari. Namun semakin lama akan semakin ampuh saudaraku. Dan batu petir ini itu sebenarnya kemarin itu saya dapatkan dari sahabat saya saudaraku. Saya mau cerita sedikit. Ini batu petirnya itu sebenarnya sudah di lab saudaraku. Memang benar-benar batu petir asli. Dan waktu saya tanya ke beliaunya yang dapat itu, karena ini memang dapatnya dari alam saudaraku. Dapat dari alam. Itu saya tanyai waktu itu, sekiranya kalau dimahari, maharnya berapa, kan seperti itu saya tanya. Dan beliau menjawab itu pernah ada orang luar negeri saudaraku, orang dari luar negeri itu pengen mahari. Itu beliaunya dikasih mahar 35 juta, itu beliaunya tidak mau saudaraku. Dan pas saya tanya lah,
itu terus minta mahar berapa gitu. Akhirnya saya tawar itu uang 50 juta saudaraku. Itu kalau 50 dilepas enggak, Kang? Tidak, Gus, memang tidak dimaharkan. Karena beliaunya itu memang spesialis koleksinya itu batu petir, saudaraku. Karena beliaunya itu seorang pemburu di alam itu. Beliaunya itu seorang pemburu. Dan kebetulan ini itu dari petilasan, kata beliau ya, itu dari masih kawasan Sunan Gunung Jati, daerah Cirebon sana. Dan beliaunya itu memang di kawasan Jawa Barat itu sudah di pegunungan, di pedalaman daerah sana. Karena orang sana sendiri itu orang perkampungan pedalaman itu juga nggak berani ngambil saudaraku kalau ada batu petir. Malah dikasih tahu di sana ada, tapi jangan diambil karena ya takut itu saudaraku. Dan waktu itu saya berpikir saudaraku, karena dimahari nggak boleh, meskipun ditawari dengan mahar ya lumayan banyak sih kalau menurut saya ya saudaraku, kan 50 juta kok nggak dikasih itu. Terus belinya minta berapa gitu. Setelah tak tanya benar-benar nggak dimaharkan. Saya akhirnya menjadi bingung saudaraku. Terus kalau nggak dimaharkan itu, meskipun mungkin dikasih mahar 100 juta atau lebih ya pasti nggak dikasihkan juga kan, intinya kurang lebihnya seperti itu. Dan akhirnya saudaraku, saya mohon petunjuk dan akhirnya saya istikharah. Dan setelah saya tahu jawabannya, beliau itu saya kasih cindera mata, tasbih, badar pulsa nih saudaraku. Setelah barangnya sampai nggak lama itu tahu-tahu saya dikirimi batu petir ini saudaraku. Dan beliaunya baru telepon setelah beberapa hari sekiranya barangnya sudah sampai ke tangan saya. Akhirnya itu tadi, itu buat Gus, taruh aja di rumah. Dan saya juga kemarin dapat lagi saudaraku. Saya dapat beliau itu 2 kali. Yang satu saya simpan dan itu pernah saya unggah lebih besar lagi barangnya. Seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah saya dapat. Namun ini dulu itu sekitar sebulan yang lalu saudaraku. Itu mau saya gosok, saya jadikan batu cincin. Itu saya kirim rencana itu ke daerah Kalimantan saudaraku. Saya mau gosokkan ke sana. Namun sama sahabat saya itu, abahnya kan seorang spiritual juga sih saudaraku. Itu saya ditelepon saudaraku, Gus itu kok punya batu petir dari mana? Padahal itu barang langka Gus. Akhirnya saya cerita banyak-banyak. Akhirnya beliau itu tadi saudaraku, itu seandainya batu petir saudaraku, kata beliau ya, dibuat ngasah pisau atau seandainya dibikin cincin, kalau dihantamkan ke orang itu bisa mati saudaraku, kata beliaunya seperti itu. Dan seandainya ada batu cincin digosokkan ke batu petir itu, dia akan punya daya magis yang sangat luar biasa. Karena apa ya? Karena lelembut itu, bangsa jin, demit, setan dan sebagainya itu takut saudaraku. Makanya jarang batu petir itu dibikin cincin itu, jarang sekali kata beliau, apalagi di daerah sana saudaraku. Rata-rata kalau punya ya cukup disimpan. Dan memang sebelum saya ditelepon sama abah sahabat saya itu tadi, saya sebelumnya itu sudah tahu saudaraku. Makanya ini sudah saya jimat roti kalung ini sudah ada 25 hari. Memang saya dekatkan sama batu petir ini dan saya gosokkan itu
daya magisnya sangat luar biasa. Dan kemarin saudaraku itu dipinjam murid saya, baru kemarin 1 minggu yang lalu itu pernah dipinjam. Itu murid saya kan punya acara apa gitu loh kemarin itu kan motong kerbau ya saudaraku, padahal sudah dipanggilkan tukang motong itu. Dan kata murid saya itu saudaraku, biar nggak repot, nggak kebunnya itu nanti nggak berontak, menurut saya itu jimat roti kalungnya itu dibawa saudaraku, dipanggil itu tukang jagalnya di dekat dia. Akhirnya kerbau itu dihantam saudaraku, rubuh, kerbaunya itu rubuh, semaput bahasanya, pingsan mungkin atau bagaimana, pokoknya rubuh kata murid saya itu. Akhirnya kerbau itu langsung dipotong seperti itu. Pokoknya daya magisnya sangat bagus sekali saudaraku, bisa digunakan buat itu tadi, sarana mempertajam benda bertuah. Seandainya ada orang punya isian-isian itu, yang punya kodam-kodam jin dan sebagainya itu, kalau punya pegangan yang sudah diasah sama batu petir atau dimasukin tuahnya dari batu petir ini itu akan lari saudaraku. Makanya jimat roti kalung ini saya asahkan ya itu tadi, biar semakin bagus kalau buat perisai, untuk media sarana keselamatan. Seandainya kita kan ada orang jahat niat menolong orang dan sebagainya itu, kalau kita punya jimat roti kalung seperti ini kan, ini tuahnya kan buat senjata atau buat peluru saudaraku ya. Kalau sudah digosokkan ke batu petir itu akan semakin bagus dan semakin ampuh. Seandainya ada orang mau menghilangkan tuahnya, mau digosokkan dan sebagainya itu, dia akan terserang dengan sendirinya tanpa kita menggunakan tuahnya. Intinya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.